Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan salam jumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, minggu ini gereja kita memasuki minggu ketiga masa Advent, dikenal sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, ditandai dengan lilin merah muda yang menyala. Minggu Gaudete ini mengingatkan kita bahwa masa Advent akan segera berakhir dan pesta kedatangan Yesus sudah mendekat. Maka perlu ditumbuhkan sikap rendah hati, mempersiapkan diri menyambut Sang Sabda menjadi manusia. Mengapa? Karena kerendahan hati mengubah segalanya menjadi lebih baik. Keluarga-keluarga yang berbahagia, Santo Agustinus sebelum pertobatannya, dia adalah seorang kafir dan pendosa. Dalam kesehariannya dia dijuluki seorang yang cerdas, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Namun berkat dua ibunya Santa Monica, dia mengalami pertobatan yang luar biasa dan menjadi pengkhotbah yang ulung. Bahkan dalam proses kehidupannya, dia menyadari bahwa kerendahan hati adalah jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Santo Agustinus berkata bahwa yang pertama-tama adalah kerendahan hati, kemudian kerendahan hati, selanjutnya kerendahan hati, dan yang terakhir kerendahan hati. Santo Agustinus menegaskan betapa pentingnya sikap kerendahan hati untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kerendahan hati disebut sebagai ibu dari semua kebajikan, sebab ia melahirkan ketaatan, takut akan Tuhan, kesabaran, kelemah lembutan, dan kedamaian. Keluarga-keluarga yang berbahagia, tekanan bacaan Injil hari ini menampilkan tentang Yohanes Pembaptis. Dia tampil untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia tampil untuk bersaksi tentang terang itu. Pewartaan Yohanes Pembaptis menggemakan suatu seruan pertobatan
untuk memperoleh janji Allah dalam diri Yesus Putranya. Padang rumput dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak, kemuliaan Tuhan dan semarak Allah kita akan bercahaya. Dalam pewartaannya, Yohanes Pembaptis menunjukkan identitasnya bukan dengan tanda pengenal, tetapi dengan mulut sendiri. Identitas Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias, bukan Elia, bukan pula nabi-nabi yang ditunggu-tunggu dalam perjanjian lama. Dia hanya sosok yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan orang-orang menyongsong Sang Mesias. Sebenarnya, situasi ini dapat menjadi kesempatan baginya untuk mempopulerkan dirinya sebagai nabi yang ditunggu-tunggu. Namun Yohanes Pembaptis tidak melakukan hal itu, tetapi dengan sikap rendah hati, kejujuran dan ketulusan, ia berkata, "Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak." Identitas Yohanes ini semakin menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Yang Maha Tinggi. Dengan kerendahan hatinya, mengubah segalanya menjadi lebih baik. Dengan situasi ini, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati dan kegembiraan. Keluarga-keluarga yang berbahagia. Dalam perjalanan hidup kedua tokoh ini, meyakinkan kita bahwa kekuatan sikap rendah hati mampu mengubah segalanya menjadi lebih baik. Akhir-akhir ini, seiring dengan perkembangan teknologi, kondisi keluarga broken home dalam banyak kasus tak serta-merta terjadi. Suami dan istri mengalami masalah dari hari ke hari, dan kita juga mendapati banyak sekali anak-anak kehilangan kasih sayang dari orang tua akibat dari perceraian. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam keluarga tersebut kurang adanya sikap rendah hati untuk saling terbuka. Kurang adanya sikap rendah hati untuk saling mendengarkan satu sama lain dan bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan keluarga. Kurang adanya sikap untuk saling melayani sebagai suami istri. Sering mengandalkan kekuatan otot, ingin menang sendiri, tidak mau tahu, mencari jalan sendiri dan saling menyalahkan yang bermuara pada perceraian. Keluarga-keluarga yang berbahagia, kita tidak ingin hal ini terjadi dalam keluarga kita. Maka hendaklah kita dalam keluarga kita masing-masing menumbuhkan sikap rendah hati. Karena keluarga yang rendah hati adalah keluarga yang hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Keluarga-keluarga yang berbahagia. Masa Advent adalah masa penuh pengharapan. Berharap suasana hati akan lebih baik. Berharap kehidupan akan semakin bermakna. Keluarga yang hidup dalam pengharapan adalah keluarga yang mau berubah dan mau diubah. Berubah dari keluarga yang kurang baik menjadi keluarga yang baik. Berubah dari keluarga yang kikir menjadi keluarga pemurah. Berubah dari keluarga yang sombong menjadi keluarga yang rendah hati. Berubah dari keluarga yang malas berdoa menjadi keluarga pendua. Keluarga yang tidak hidup dalam pengharapan adalah keluarga yang hidup dalam keputusasaan, tidak mau berubah sikap, dan tidak mau berjuang untuk memperoleh hidup yang lebih bermakna. Keluarga yang hidup dalam pengharapan akan nampak dalam sikap hidupnya, menjadi keluarga yang kreatif, keluarga yang rela berkorban, keluarga yang optimis, dan keluarga yang selalu bercita-cita memberi yang terbaik kepada sesamanya. Pada masa Advent ini, Tuhan menyapa kita senantiasa hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Yang pasti, untuk mencapai pengharapan itu, melibatkan Tuhan dalam perjuangan hidup setiap hari. Berpikir dan bertindak bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar jika disikapi dengan rendah hati. Selalu percaya semua akan indah pada waktunya,
karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ketika keluarga kita berharap untuk beruntung, tetapi belum beruntung, jangan berputus asa, berubahlah, berharaplah, dan berdoalah dengan rendah hati. Tuhan pasti memberkatinya. Ketika keluarga kita berharap bahwa keluarga kita adalah sumber kebahagiaan, tetapi kita kurang mengalaminya, jangan berputus asa, tetapi berusahalah menjadi sumber kebahagiaan, karena kebahagiaan keluarga itu datang dari diri kita sendiri. Pada masa Advent pertama, kita melihat simbol satu lilin warna ungu menyala, menandakan bahwa cahaya pengharapan mulai bersinar. Pada masa Advent kedua, simbol dua lilin warna ungu bernyala, menandakan pengharapan kita semakin bertambah. Pada masa Advent ketiga, simbol tiga lilin bersinar, mengharapkan kita semakin memancarkan sinar dan terang yang memberi cahaya kepada keluarga kita dan keluarga di sekitar kita. Dan pada masa Advent keempat, simbol empat lilin bersinar, menandakan bahwa pengharapan kita akan Yesus sudah penuh, yang ditandai dengan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Marilah kita dalam masa Advent ketiga ini menumbuhkan sikap rendah hati untuk saling terbuka, saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling percaya, agar keluarga kita menjadi keluarga yang bersukacita, keluarga pembawa damai, dan keluarga yang mau menjadi saksi terang. Semoga